Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mengerjakan penugasan yang kedua, di mana di penugasan kedua ini data Excel-nya itu terdiri dari dua sheet. Yang pertama adalah tabel data, yang kedua tabel isian. Sekarang kita akan memulainya. Di sesi berikut kita akan memulainya dulu dan kita akan membuat tabel datanya. Pertama, seperti biasa, pastikan kita menambahkan, kemudian kita mau meletakkan di mana. Karena kebetulan saya sering online, saya akan meletakkan di OneDrive-nya SMKN 6 Jember. Kemudian saya akan buka satu lembar kerja baru, buku kerja kosong. Saya klik seperti ini. Nah, kemudian saya akan membuat dua sheet dulu, menyiapkan dua sheet dulu. Yang pertama, sheet ini saya klik ditahan bentar, kemudian dilepas. Kemudian ganti nama. Saya beri nama tabel data. Oke. Saya klik di tempat selain, misalnya saya klik di tengah seperti ini. Oke. Kemudian saya akan menambahkan sheet baru lagi. Tekan tombol yang pojok kiri bawah. Ini, oke. Kemudian di situ ada plus sebelah kanan bawah, ditekan tombol plus kanan bawah. Oke. Ini ada lembar 2. Saya rename, saya ganti namanya. Saya tekan perlahan aja, ditahan, kemudian dilepas. Menunya akan muncul. Saya klik di ganti nama, saya tekan tombol ganti nama. Nah, sekarang saya akan ganti namanya menjadi tabel isian. Oke, sudah. Sekarang saya sudah punya dua tabel isian, kemudian yang kedua adalah tabel data. Oke. Selanjutnya saya aktif di tabel data seperti ini. Selanjutnya saya akan mengisikan data di tabel data. Pertama di A1 saya ketikkan tabel kelas. Kemudian di bawahnya kode, di sebelahnya kelas, sebelahnya lagi biaya. Kemudian di bawah lagi ada CD, kemudian CL, kemudian ME, kemudian MM, kemudian MW, kemudian PM. Selanjutnya untuk kelasnya saya ketikkan di situ. Ini kebetulan gunakan huruf besar. Saya tekan ini double sehingga muncul seperti ini. Corel Draw. Biarkan abaikan aja dulu. Kemudian di situ Clipper. Kemudian MS Excel. Kemudian multimedia, kemudian MS Word, kemudian PicMaker. Oke. Kalau kita ingin kolomnya dibesarkan, tinggal diklik aja di sini, di sini ditahan, kolomnya tinggal dilebarin. Saya ulangi lagi, klik di B-nya ini. Saya ulangi lagi ya, saya klik di huruf B ini sampai hijau seperti ini, kemudian dilebarkan. Ini ada titik dua, lingkaran ini, diklik, ditahan, dilebarkan. Atau kalau enggak pada saat di B seperti ini, klik ganda di sini, klik nanti otomatis tekan ganda di atas ini, nanti otomatis kolomnya akan melebar.
Kemudian kita klik di biaya, kita ketikkan 200.000, kemudian 300.000. Ingat 300.000-nya jangan diketikkan ada titiknya ya, biarkan tanpa titik. Nanti untuk titiknya kita menggunakan format. Oke, sudah. Kemudian di baris ke-11 itu ada tabel jam kerja. Tabel jam belajar. Kemudian di bawahnya ada kode. Kemudian di bawahnya lagi ada jam. Nah, kemudian di sebelah kirinya 01. Ingat, pada saat saya ngetikkan 01, ini kan dia nggak bisa muncul 01. Nah, supaya muncul 01 caranya adalah sebelum tanda 0 kasih tanda petik. Kasih tanda petik. Sebelum tanda 0 seperti ini, kasih tanda petik. Tanda petik seperti ini, kemudian ketikkan 01. Kemudian sama juga yang kedua, tanda petik 02. Kemudian yang ketiga sama juga tanda petik 03 sampai tanda petik 04, sebelahnya lagi tanda petik 05. Oke. Selanjutnya di bawah kita ketikkan tanggalnya, jamnya. Sama juga seperti tadi, kasih tanda petik 08.00 titik spasi 10.00. Oke, kemudian di sebelahnya kasih tanda petik dulu 10.15 spasi 12.15. Oke, biarkan aja ukurannya. Kita lanjutkan di sebelahnya. Tanda petik 13.45 sampai spasi dulu min 15.45. Kemudian yang di 4 tanda petik dulu 16.00 spasi min 18.00. Kemudian yang nomor 5 tanda petik 19.00 spasi min 21.00. Bentar, ini saya tadi pada saat ngisikan 21 titiknya ada spasinya, itu bisa dihilangin. Ini sama juga yang ini, harus tanpa spasi. Ini juga kelihatannya kelebihan spasi. Ini juga kelebihan spasi kelihatannya tadi. Ini juga kelebihan spasi, di depannya 1. Ini juga kelebihan spasi. Oke. Kalau sudah baru kita tata. Kita tata. Ini kita blok seperti ini. Kemudian kita atur panah atas ini, kemudian kita atur rata tengah. Kalau kita misalnya mau kita kasih bold, sama juga yang ini, bold, kemudian rata tengah. Sedangkan yang ini kita blok semua sampai ke 5, kita bikin rata tengah.
Oke, ini juga sama, kita blok sampai sini, rata tengah. Oke. Selanjutnya kita atur lebarnya. Caranya cukup di D gini, klik double, tekan double, kita hentak 2 kali di D-nya itu. Di E juga sama, double tap di E-nya itu, dia otomatis akan mencari ukuran idealnya. Nah, oke, sudah. Kemudian kita blok lagi, kita kasih format tampilan, bukan di tampilan, di beranda kita atur batas ini. Nah, kita atur ininya. Misal saya pingin ini deh biar gampang. Ini juga kita blok. Saya blok seperti ini. Saya klik batas, saya klik yang all seperti ini. Sebenarnya saya masih bisa atur, misalnya seperti ini, saya blok seperti ini, batas ini misalnya saya pingin garisnya yang tengah itu titik-titik. Nah, kita bisa atur garisnya ini saya pakai titik-titik ini. Oke, kemudian saya pilih yang bawah. Ini kebetulan di atasnya belum saya atur. Ya, nanti tinggal batas ini, tinggal garisnya ini aja kita pilih. Oke, saya kira itu misalnya di tabel kelas. Oke, kita sudah tentukan misalnya ini fontnya saya harus ganti. Ini misalnya saya mau ganti bukan Calibri, saya mau, ini ada banyak font ya. Kalau misalnya kalian mengendaki font yang lain, ini kebetulan belum saya download, saya bisa download yang lain. Misalnya saya mau menggunakan Bernat MT ini saya download dulu. Kalau sudah bisa saya pilih. Ini juga sama, Calibri, saya ganti Bernat. Ini ya biasanya kalau ada font seperti ini, ada pilihan gambar download ini, sebelah kanan ini, di sebelah kanannya kan ada gambar downloadnya. Itu kalau belum ada, itu berarti belum ada di sistem kita. Makanya syaratnya harus online dulu. Kalau nggak online nggak bisa. Tapi kalau yang sudah nggak ada gambarnya ini, misalnya agensi FB seperti ini, itu nggak perlu download karena sudah ada. Oke. Nah, selanjutnya ketika saya sudah mengisi tabel data, saya akan memulai mengisi di tabel isian. Oke, di tabel isian saya tambahkan gambar. Ya, saya tambahkan gambar. Saya akan tambahkan gambar. Bentar, saya akan cek dulu di gambarnya. Ini di gambar, karena diminta ada gambar ya. Saya klik ini, kemudian menunya saya aktifkan dulu, saya pilih sisipkan, saya pilih gambar, kemudian dari foto saya akan cari gambarnya. Ntar, kemarin gambarnya sudah saya download enggak? Gambarnya kalau nggak salah ada di Redmi ini, kemudian saya cari di WhatsApp, media, image, send. Oke, saya cek gambarnya. Saya cari gambar yang terakhir, saya kirim.
Oke, ini gambarnya. Saya pilih ini, kemudian saya klik selesai. Nah, ini kebetulan gambarnya besar kan. Kalian untuk melakukan cropping itu tinggal di cropping aja, ditahan, di drag, dikecilkan. Ini yang ada titik-titiknya ini di drag, dikecilkan. Oke, kalau sudah kita lihat di soal. Di soal itu gambarnya akan berada antara baris 1 sampai baris 7. Berarti sampai baris 7 seperti ini. Oke. Sampai C, nanti akan di C seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulisan Zamklik pusat komputer. Nah, dicek di situ Zamklik pusat komputer itu berada antara D dan K. Sehingga saya blok di sini sampai 7 seperti ini. Kemudian di sini saya pilih sampai K. Oke, sampai K seperti ini. Sampai L, sampai L seperti ini. Oke. Kemudian saya akan pilih gabung dan tengahkan. Nah, sekarang saya sudah dapat satu tempat kosong. Nah, nanti di sini baru saya tulis nanti di sini. Saya tuliskan Zamklik. Ini kebetulan benar. Zamklik pusat komputer. Nah, ini kebetulan kecil ya. Saya bisa atur ukurannya nanti. Kita bisa atur ukurannya, fontnya kita atur, besarnya juga kita bisa atur. Misalnya ukurannya 22, pas nggak? Atau kurang besar, jadi 8 misalnya. Saya nggak pilih kalibri, saya ganti yang ini. Misal seperti ini kan sudah. Nah, tapi posisinya kan nggak pas ya, nggak pas. Saya atur ini, saya tengahkan. Nah, selanjutnya warnanya saya bisa ganti. Ini warnanya saya ganti biru. Oke, segitu. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan mengisikan format-format yang di bawahnya. Saya kira itu dulu di sesi ini. Kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya untuk membuat tabel isiannya. Oke, demikian di sesi awal ini pengisian tabel data dan judul di tabel isian untuk soal atau penugasan yang kedua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.